Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Brigita Pradenika, Putri Alivia Salsabila, Muhammad Raihan Adrian, Syarfina Elsa, dan Sandrina Nur Alia akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak Mendahulu Utang Pajak. Yang pertama, dasar hukumnya. Jadi di Indonesia, dasar hukum hak mendahulu utang pajak tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang KUP, pasal 26 PP nomor 80 tahun 2007, pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, dan pasal 1134 serta pasal 1137 KUH Perdata. Menurut pasal 21 Undang-Undang KUP, hak mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hal ini berarti apabila penanggung pajak mempunyai tunggakan pajak, maka dengan hak mendahulu ini, negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum lebih dari kreditur lain. Next slide. Selanjutnya, pengecualian hak mendahulu utang pajak. Yang pertama, itu biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Kemudian, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, serta biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Next slide. Selanjutnya ada jangka waktu dan saat hilangnya hak mendahulu utang pajak. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu itu ditetapkan sebagai yang pertama, dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak surat pemberitahuan surat paksa. Yang kedua, dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, maka jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan. Lalu selanjutnya, hak mendahulu itu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Next. Hak mendahulu kaitannya dengan kepailitan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan pasal 21 ayat 3A UU KUP telah mengatur secara tegas hak mendahulu negara dalam memperoleh pelunasan utang pajak dari debitur pailit di mana kurator dilarang membagikan harta wajib pajak atau debitur dalam pailit kepada kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang wajib pajak. Oke, selanjutnya hak mendahului kaitannya dengan hak tanggungan dan fidusia. Hak mendahului yang kaitannya dengan hak tanggungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Jika debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut tidak mengurangi preferensi piutang-piutang menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hak mendahului yang berkaitan dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada hak mendahulu dalam kaitannya
penyitaan dilakukan oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Jadi, ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 PPSP. Nah, pasal 19 ini ada pertama, ayat pertamanya itu penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Lalu di ayat 2, terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jurusita pajak menyampaikan surat paksa kepada pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Lalu pada ayat 3, pengadilan negeri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Lalu pada ayat 4, instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah menerima surat paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Lalu pada ayat 5, pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang untuk menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak. Lalu pada ayat 6, hak mendahulu tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Lalu biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud. Lalu yang terakhir, biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Lalu di ayat 7 pada pasal 19 ini menyebutkan putusan yang telah melakukan kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh pengadilan negeri kepada kantor lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang. Berikut adalah contoh kasus hak mendahulu utang pajak. PT Artika Optima Inti atau disingkat AOI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di wilayah Provinsi Maluku. Pada saat itu, dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, PT AOI telah menerima 22 surat tagihan pajak atau STP dengan total jumlah pajak terutang 25.264.240 rupiah yang diterbitkan oleh KPP. Atas utang-utang pajak berdasarkan STP tersebut belum dapat dilunasi oleh PT AOI. Lalu pada tanggal 17 April 2007 telah didaftarkan permohonan kepailitan terhadap PT AOI oleh PT Trisula Abadi dan CV Karya Harapan dengan surat permohonan kepailitan tertanggal 16 April 2007 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas didaftarkannya itu, PT AOI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dengan dasar mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa besarnya utang pajak PT AOI pada KPP yang telah diakui oleh kurator sebanyak 25.273.862.760 rupiah, bahwa pada pasal 21 ayat 1 UU KUP mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Maka negara dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.